kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad. Okay, good morning, students. Morning. How are you today? Thank you. Okay, alhamdulillah ya. I'm so glad bisa berjumpa kembali dengan kalian semua dalam kesempatan hari ini. And who is class captain? Class captain. Ketua kelas. Where is your attendance list? On absent list. Who is absent today? Siapa yang sudah ada? Dirajut Karnain, Dirajut Usman, Mutia Yuliana Tuhan. Mutia, alasannya? Apa? Oke, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa ya. Ya. Semoga kegiatan kali ini menjadi mendapatkan barokah dan Allah Subhanahu wa taala. Ambil 13 semua. Yang masih pegang pulpen, dilepas dulu, yang masih pegang buku, tolong dilepas. Ambil sikap doa sesuai dengan tuntunan agama kita. Doa dalam hati. Mulai. Sudah selesai. Oke, baik. Nah, saya mau kompak semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, kali ini tambah buha ya. Boleh ya? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali ini, tepuk semangat. Kesepakatan kelas yang telah kita sepakati
Masih ingat ya? Oke. Nah, saya mau tanya, ada yang mau ditambahkan? Ada? Terkait dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat ini? Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dihilangkan begitu? Ya? Ada? Ini saja? Ini ya? Sepakat ini? Wow. Who is someone in the video? Siapa yang di video? There is a Superman in video. Ya, oke ya. This is amazing. Ya, he can fly in the sky. Ya, can fly. Dia bisa terbang di langit. Oke, baik. Ya, kemudian saya ingin kalian menuliskan satu kata. Write one word about him. Ya. Setelah melihat video tadi, saya ingin kamu menuliskan satu kata. It is about Superman. Ketika melihat dia, apa yang terbayang di kepala kalian? Oke ya? Satu kata. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu, bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, bisa ya? Oke, bagi teman-teman. Boleh ya, satu kata ya? Satu kata is about Superman. Kita tolong dibagi, Mas. Wow. Sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan ditempelkan di papan tulis. Ayo. Silakan tempel. Tempelin di papan tulis. Bagian sini ya. Kemudian yang tulis bisa terbang banyak ya. Matanya bisa mengeluarkan laser katanya di sini. Iya atau tidak? Iya. Oke. Apa lagi? Dia bisa terbang di ketinggian. Matanya bisa mengeluarkan cahaya. Ya. Ini adalah hal-hal yang kalian tuliskan terkait dengan Superman. Ya, jelas ya. It is okay. It is right. Superman can fly. His eyes can conduct the laser and can burn everything he wants. Ya, jadi bisa menghancurkan segala sesuatu yang dia inginkan. Ya, apalagi dia suka menolong orang lain. Ya, dia bisa mengangkat beban apapun ya. Begitu kalau di film itu ya, kita melihat kalau di film itu begitu ada pesawat yang hampir kecelakaan itu, dia datang kemudian dia selamatkan. Iya ya. Begitu juga ada mobil yang mau hampir kecelakaan, dia selamatkan. Ya. Kemudian ada kereta api yang hampir kecelakaan, kemudian dia bisa angkat. Ya. Because he is a Superman. Super it means strong, ya. Jadi dia adalah manusia yang kuat. Ada yang mau seperti dia? Ya. Oke. Nah, dia kan sifat-sifat, ya. Oke. Anyone of you can describe him? Ada yang bisa menggambarkan, menjelaskan tentang dia? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tak usah panjang-panjang kalimatnya, simple aja. Taufik, coba. Satu kalimat aja, tak usah panjang-panjang. Ayo nak, kasih tepuk tangan dulu untuk Taufik. Maaf, menghadapi teman-teman. Superman, dia adalah manusia yang kuat dan suka menolong orang. Oke, kuat karakteristik. Ada lagi? Ada tahu? Coba dong kalian bisa. Ayo tenang please. Oke, give one sentence.
ya yang mendescribe tentang si Superman. Dia bisa mengeluarkan laser di mata. Wah, dia bisa mengeluarkan. Oke, thank you. Oke, yang kedua adalah kalian dapat menentukan kosakata yang ada dalam teks, kemudian bisa menganalisis, kemudian bisa mengkorelasikan, ya. Ini nantinya akan dilakukan di kelompok-kelompok belajar masing-masing, ya, dengan konten yang beda. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yang mestinya setiap pembelajaran bahasa itu yang pastinya kalian semua bisa menghasilkan sebuah teks, ya. Jadi kalian tujuan yang terakhir adalah bisa menghasilkan, bisa membuat sebuah teks. Teks yang dimaksud adalah teks deskripsi. Oke, baik. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Oke, stand up please, stand up please. Oke, silakan, stand up please. Oke, ikuti ya, ikuti ya. Oke. Semuanya ikuti. Oke, nyanyi. Oke ya, jangan lupa. Ada yang bagiannya yang namanya description, ya. Nah, salah satu karakternya description itu adalah dia menjelaskan tentang anggota tubuh, bagaimana dengan kepala, bagaimana dengan mata dan sebagainya. Oke ya. Nah, ada mau tanya terkait video tadi? Sebelum saya mau jelaskan lebih jauh terkait dengan descriptive text. Nah, kamu sudah duduk dengan kelompok belajar yang sudah ditentukan sebelumnya? Sudah? Belum ya? Ayo silakan berkelompok dulu sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Identifikasi apa itu descriptive text, ya. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok belajarnya. Maka langsung saja saya bagikan. Oke, ini kelompok 5. Ya. Tugasnya memang berkelompok, tapi masing-masing pegang satu LKPD, ya. Teknik mengidentifikasi apa itu teks deskripsi. Lihat ya. Ya, silakan kalian menuju ke sudut baca yang sudah ada di yang sudah ada di sudut kelas kalian. Nah, temukan di sana bahan bacaan terkait dengan teks deskripsi. Tulis. Teks deskripsi itu apa sih? Definisi pengertiannya. Begitu juga kelompok 2 ya. Silakan menuju ke sudut baca yang ada. Oke, kemudian
Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada bawa handphone? Ya, gunakan handphone. Kemudian kalian menjelajahi Google atau buka YouTube juga boleh. Kemudian kamu buka dengan kata kunci apa itu teks deskriptif. Nah, akan muncul dia, satukan pendapat, tulis di LKPD yang sudah ada, ya. Yang visual silakan bagaimana kalian sudut baca. Kalian kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Kalian yang kelompok auditori, kalian 1 2 3 4. Halo. Kalian datang ke Ibu Tuti. Kamu buat sudah? Nah, Ibu Tuti, tanya ke Ibu Tuti, minta penjelasan dia apa itu teks deskriptif. Waktunya 5 menit. Coba, ayo, bawa. Teks itu berisi tentang penggambaran suatu objek atau tempat ataupun peristiwa tertentu sehingga dirasakan, bisa dilihat ataupun dicium dan didengar oleh pembaca. Oke, akan mempresentasikan yang lain fokus. Ya, pasti perhatian penuh. Silakan Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapatkan dari aplikasi. Ya, silakan. Teks deskriptif berisikan tentang suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium dan didengar oleh pembaca. Oke, tadi kita jelaskan tentang orang, kemudian hewan dan binatang. Demikian juga kelompok 2. Nah, kelompok 3 tadi juga sudah, kelompok 4 juga, kelompok 5 sudah. Nah, satu kesamaan nih ya, yang dapatkan bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan tentang apa? Tentang objek, tentang benda, ya. Menjelaskan tentang objek atau benda. Masih ingat di IPA ya, benda itu apa? Ya. Kalau di IPA itu benda itu dibagi atas 2 ya. Ada benda hidup, dan benda hidup, benda mati. Jadi kalau benda hidupnya ya kita, manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai teks deskripsi. Begitu juga benda yang tak hidup, benda mati tadi ya. Misalnya di depan ada infokus. Ini ya, ada laptop, ada apa namanya, ada botol aqua, itu adalah benda-benda yang tak hidup. Kemudian bisa dibuatkan menjadi satu teks deskripsi. Oke, itu kesimpulannya lah ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini saya ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam. Ini, ya. Descriptive text is a genre of text that describes person, animal, and things. Ini ya. Jadi teks deskripsi adalah sejenis teks yang menjelaskan tentang tokoh, bisa person, bisa animal. Animal tahu apa animal? Animal itu apa? Hewan. And thing, benda. Ya itu ya. Jadi fokus kajiannya di situ tentang penjelasan, penggambaran tentang objek-objek tadi. Oke, ini social conceptnya, ini sudah kamu dapat. Jadi kalau misalnya menjelaskan tentang animal, maka fungsi sosialnya ke pembaca adalah penjelasan tentang animal, hewan tersebut, ya. Oke, ini juga ya, oke ingat ya. Nah, ini adalah text structure-nya, diawali dengan title, identification, and description. Nanti kita lihat langsung di teksnya seperti apa. Oke, ini yang jangan sampai kamu lupa. Jadi title itu isinya tentang topik ya. Kemudian identification berisi tentang general things, hal-hal yang sifatnya umum. Misalnya nama, ya saya punya nama. Kalian punya nama atau tidak? Ya. Ini nama buat di bagian deskripsi. Oke, dengan picture-nya. Ini contoh teksnya enggak? Ini ya. Ya begini ya. Nah, tentang our first president. Ah, ini yang saya katakan tadi. Ini bagian-bagiannya, text structure-nya. Bisa dilihat ya. Nah, ini title, judul, identification, kemudian ada deskripsi. Oke.
tentang language teacher. Language teacher-nya terkait dengan kata sifat, penggunaan kata sifat, ada kata benda, ya, dan seterusnya. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya. Oke. Untuk kelompok 1, di situ ada teks tentang siapa? Nah, kelompok 1 kamu baca, pahami, kemudian kamu analisis teksnya, ya. Kamu analisis teksnya, kemudian di bawahnya ada soal, ada statement. Statementnya sesuai dengan teks. Nah, kamu tentukan benar atau salah. Oke, ya. Nah, kalau benar kamu tulis di sini terus. Tapi kalau salah kamu tulis false. Nah, ini ada teks tentang Amanda Manopo. Kamu baca, diskusikan di kelompok. Kemudian di bawah sini ada tabel yang isinya soal. Di sini ada petunjuk true or false. Tidak ada, tapi kita pakai miniatur ini aja, ya. Oke. Kita green. This is for you. And here is untuk kalian. Ya. Oke. Next. Nah, untuk kelompok 3, bagaimana menyelesaikan tugasnya? Di sini ada objek fisik, nah, ya. Ini namanya physical object. Nah, di sini ada teks. Teksnya ada blank, ya. Nah, Spider-Man. Nah, jadi Spider-Man. Ini adalah Spider-Man. Dia adalah salah satu superhero, sayang. Ya. Nah, ini ada titik-titik di bawah ini. Tabel ini nanti kamu jawab sesuai dengan pilihan kata yang ada di bawah. Oke, ya. Pilihan katanya sesuai dengan kondisi physical objeknya. Kemudian ini, lihat sesuai dengan physical objek dan seterusnya. Dia pakai pedangnya. Oke, ya. Iya. Joko Widodo. His candidate name is Joko Widodo. Jokowi is the 7th President of Indonesia. He was born in Solo, Jawa Tengah on June 21st, 1961. He is a politician and also a businessman. Mr. Jokowi has black hair. He has brown skin. Name is Joko Widodo. Jokowi is the 7th President of Indonesia. He was born in Solo, Jawa Tengah on June 21st, 1961. He is a politician and also a businessman. Mr. Jokowi has black hair and thin. His face is inverted triangle shape. Mr. Jokowi likes to wear the simple clothes in white shirt and black pants. He is a vlogger. Apakah dia pembuat video vlogger? Di teks tadi apakah dia polisi? Tidak ada menyebut kata polisi. Yang ada hanya businessman, vlogger, dan influencer. Ya? Jadi kamu pilih apa jawabannya tadi? False. Good. Kasih tepuk tangan lagi. Dapat Benda. benda. Begini. Hindi nyambut.
saya ingin menggali refleksi kamu terkait pembelajaran yang telah kita lakukan ya. Ini ada semacam kuesioner yang saya bagikan ke kamu. Ini sebagai bahan nanti bagaimana pengembangan kegiatan pembelajaran kita ke depan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan yang saya lakukan ke depan. Saya minta kamu isi kuesioner ini ya. Ada 4 ya. Diisi saja, diisi. Ada petunjuknya di situ soalnya. Iya. Iya, topik Pak. Oke, kuesionernya jangan saja. Statement 1 bagian mana yang paling sulit yang oke, ada yang menulis hambatannya adalah membaca. Kita biasakan ya. Nanti akan dibimbing terus ke depan bagaimana teknikly akan membaca apa itu teks deskripsi, bagaimana contoh-contohnya ya supaya pengetahuan kamu semakin dalam ya. Paham? Oke, paham. Oke, kegiatan kali ini kita tutup dengan doa. Oke, ambil sikap doa semua. Gimana sikap doa dalam agama kita? Apakah sikap doanya kita pegang-pegang pulpen begitu? Pegang buku? Oke, lepas semua.